wabarakatuh. Saudara-saudaraku jamaah Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai, saya doakan dan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad ala imamina wa qudwatina Muhammad ala syafi'ina wa munqidina sayyidina Muhammad Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwanil a'izza rahimakumullah, syukur kepada Allah kita panjatkan, salawat kepada Nabi Muhammad kita haturkan, dan rasa terima kasih kita kepada para alim ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para asatidzah kita yang dengan berkat jasa beliau kita semua malam hari ini merasakan betapa nikmatnya mencintai dan merindukan Sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak satupun dari jamaah Jalsatul Itsnain, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang berhalangan untuk hadir, tidak bertambah waktunya, tidak bertambah harinya, tidak bertambah umurnya, terkecuali akan ditambah juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Sebab hanya dengan Sayyidina Muhammad kita berharap akan selamat di dunia, dan kita akan berharap akan selamat di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah saat Allah mengumumkan, saat Allah memaklumkan, jika seandainya ada sesuatu yang disampaikannya lewat pengumuman dan makluman, tentunya sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu kepada kita, inilah pengumuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengumuman tentang satu hal yang penting yang menjadi harapan setiap hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Tidak akan pernah ada orang jika ditanyakan tentang nikmat, baik yang sudah dimilikinya ataupun yang belum dimilikinya, apakah dia ridha, apakah dia mau, apakah dia ingin nikmatnya itu dicabut oleh Allah atau ditambah? Maka jelas jawabannya, saya ingin nikmat saya ditambah oleh Allah.
memiliki nikmat rezeki, memiliki nikmat keluarga, memiliki nikmat putra dan putri yang soleh dan solehah, memiliki nikmat persahabatan, pertemanan, lingkungan, daerah dan tempat yang aman. Kita menginginkan dari Allah nikmat-nikmat tersebut ditambah. Dan kita sama sekali tidak pernah terlintas, ya Allah cabutlah nikmat ini, tidak. Karena kita tahu bahwa kita butuh kepada nikmat tersebut. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam perjalanan umur kita, kondisi-kondisi yang kita alami seringkali atau terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Punya usaha, mulai maju, habis. Punya anak, berharap anak-anaknya yang lucu-lucu yang kecil tumbuh menjadi remaja yang tidak soleh. Memiliki keluarga, sebagian meninggalkan salat, sebagian lagi tidak mau membaca Al-Quran, sebagian lagi begini dan begitu. Itu adalah nikmat yang sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita, apapun nikmat yang ada pada kamu, jika kamu ingin untuk ditambah terus oleh Allah, untuk dikembangkan oleh Allah, untuk diberkahi oleh Allah, maka pengumuman Allah yang sering kita dengar dan sering kita baca, bahkan hampir semua kaum muslimin hafal terhadap ayat tersebut yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur wahai hamba terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada kalian, pasti kalian akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, tetapi jika kalian ingkar kepada Allah, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa siksanya Allah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara yang hadir pun berkata bahwa saya bersyukur kepada Allah, namun nikmat yang diberikan oleh Allah sering berkurang. Kita akan kembali bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda bersyukur kepada Allah? Dia akan mengatakan bahwa saya sering mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan setiap habis salat saya selalu mengucapkan Alhamdulillah, bukan satu kali, 33 kali. 5 waktu Alhamdulillahnya 33 kali. Apakah itu tidak cukup menjadi sebuah syukur saya terhadap nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kadang-kadang yang sering menjadi anggapan seseorang bahwa ketika dia sudah membaca Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh salah satu ulama besar, oleh salah satu kekasih Allah, oleh seorang yang sangat mencintai Rasulullah, oleh seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, yang jangankan ilmu dan doanya, bahkan pernah seseorang bertawassul meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassulnya bukan dengan Nabi, tawassulnya bukan dengan Quran, tetapi tawassulnya orang ini dengan matanya yang ada di kepalanya. Satu hari ketika terjadi sebuah kekeringan di salah satu daerah, raja dan para patihnya dengan ulama yang ada pada saat itu dan segenap masyarakatnya melakukan sholat istisqa. Mereka dikumpulkan di satu lapangan, melakukan sholat meminta hujan kepada Allah. Segala macam doa dibaca, segala macam munajat dan istighosah
dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bermacam-macam doa bahkan diiringi dengan tangisan, dan mereka kemudian bubar dengan penuh penantian terhadap turunnya hujan, dan hujan pun tidak turun juga. Salah satu santri daripada Syekh Abi Yazid Al-Bustami pada saat itu menjadi tukang sol sepatu, tukang sol sandal di bawah masjid. Makanya hadirin rahimakumullah, jangan pernah menilai orang dari pekerjaannya. Jangan pernah menilai orang dari pakaiannya yang lusuh dan sederhana. Sebab Nabi mengatakan rubba ath'atha aghbara madfu'un 'alal abwab lau aqsama 'alallahi la barrah. Banyak sekali kadang-kadang ada orang yang compang-camping pakaiannya, tidak bersih kelihatannya. Kalau dia datang ke pintunya orang, maka orang tersebut, orang yang memiliki rumah akan keberatan dengan datangnya orang tersebut. Padahal kata Nabi, jika orang yang compang-camping itu mengangkat tangannya kepada Allah, pasti Allah akan menerimanya. Jangan tertipu oleh penampilan, dan jangan suudzon kepada orang juga karena penampilannya. Sebab seperti Syekh ini yang dia menjahit sandal seseorang yang sedang duduk sambil membicarakan tentang sholatul istisqa. Dari mulai pagi kita sholat istisqa, ini sudah mau asar kok belum hujan juga. Padahal kita sudah nangis pada Allah. Para tokoh-tokoh agama sudah membacakan doa yang sangat indah, munajat yang sangat tinggi sekali. Tidak cukup hanya para tokoh agama, dari mulai rajanya sampai rakyat jelatanya duduk tumplek dalam satu hati meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Tetapi tidak juga. Kenapa ya? Syekh ini mendengar sambil menjahit sepatu sandalnya orang. Lalu dia berkata, apakah kalian ikut di dalam sholat istisqa tadi? Mereka mengatakan, ya kami ikut, kami berdoa. Apakah kalian saat berdoa dengan hati langit atau hati bumi? Orang-orang bertanya, maksudnya apa hati langit, hati bumi? Pada saat kalian berdoa kepada Allah, yang kalian minta, yang kalian ingat, yang ada di dalam hati kalian itu musibah yang sedang terjadi kepada kalian, atau penyesalan kalian lantaran dosa yang kalian kerjakan kepada Allah, keagungan Allah, kekayaan Allah, dan kalian minta agar Allah menurunkan hujan. Ya kata orang-orang, ya waktu itu kita ingat ternak yang mati, ingat sawah yang kering dan sebagainya. Syekh ini mengatakan, sesungguhnya kalian telah berbuat tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Jika seandainya kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah musibah yang terjadi, biarkan musibahnya jangan diingat. Tidak usah kerugiannya dihitung. Tapi pada saat kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa, jadikan hanya Allah yang ada di hati. Kalau harus ada hal lain di dalam hati kita, tidak lebih dari penyesalan sebagai hamba yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dicabut nikmatnya oleh Allah. Mereka mengatakan, ya kalau gitu kami berdoa dengan hati bumi, bukan hati langit. Apakah kalian betul pengen datang turun hujan? Benar. Kalau gitu bangunlah, ikuti saya, amini doa saya. Maka tukang sol sepatu tadi kemudian bangun. Dia mengangkat tangannya ke langit. Dia mengatakan, ya Allah. Tidak pakai hamdalah, tidak pakai sholawat lagi. Dia hanya mengatakan, ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepalaku, turunkan hujan, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Kok cuman pendek doanya? Lihat awan. Ternyata awan bergulung para hadirin. Awan bergulung-gulung dan kemudian turun hujan dengan lebatnya. Tatkala hujan turun dengan lebatnya, maka semua orang bergembira.
Raja mengira itu adalah doanya dia. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari turun hujan tidak berhenti, sehingga kemudian orang-orang itu datang kepada Syekh tadi ini, tukang sol sepatu tadi, mengatakan, Syekh, tolong doakan supaya hujannya berhenti. Karena kemarin ternak kami mati karena kekeringan. Sekarang ternak kami banyak yang mati juga karena kebanjiran. Tolong doakan kepada Allah. Diangkat tangannya lagi. Ya Allah, dengan berkah apa yang ada di kepalaku, tolong hentikan hujan. Dan hujan berhenti seketika, seakan-akan ditandai oleh tangannya malaikat. Raja mendengar. Begitu raja mendengar, raja memerintahkan kepada menterinya, coba menteri, berangkat menteri dengan beberapa pengawalnya, datangi gubuk rumah kecil daripada Syekh tadi. Sebagian riwayat mengatakan namanya Syekh Abdul Rahman. Mengetuk pintu, lalu terdengar jawaban siapa dari dalam. Dia mengatakan, kami menteri, tolong buka pintunya. Dibuka pintunya oleh Syekh. Dia bilang, kamu sama raja disuruh menghadap ke istana. Syekh ini bertanya, mohon maaf, seingat saya gak ada janji dengan raja. Ya memang benar kamu tidak ada janji dengan raja, tapi raja yang mau menemuin kamu. Oh Tuan Menteri, mohon maaf, jika raja yang butuh saya, suruh raja datang ke sini. Subhanallah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita akan meniru Syekh ini nanti. Dia merasa bahwa kedudukan ilmu dan ulama jauh lebih tinggi daripada derajat yang disematkan oleh manusia. Semua ada mantannya, semua ada pensiunnya. Cuman ulama yang tidak punya kata mantan dan pensiun. Menteri kurang suka dengan ucapan Syekh ini, dia kembali kepada raja. Dia mengatakan, Tuan Raja begini. Raja kemudian beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia bilang, kenapa Raja beristighfar? Betul, Syekh itu. Kayak saya, kita seharusnya datang kepada dia. Apalagi kita butuh. Bukan dia datang kepada kami. Sebab ada hal yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali ketika seorang ulama sering mendatangi kerajaan. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, "Idza ra'aital 'alima yataraddadu 'ala babis sultan fa'lam annahu lis-sun." Jika kamu melihat seorang alim sering bolak-balik ke pintunya penguasa, maka curigailah, jangan-jangan dia malingnya agama. Dan raja datang menemui Syekh Abdul Rahman. Dia bilang, Syekh, iya Tuan Raja, saya dengar kamu membacakan satu doa yang singkat, lalu dengan sebab doamu Allah turunkan hujan. Betul. Apa doa? Saya berdoa kepada Allah minta hujan dengan mengatakan, ya Allah, dengan berkat kepalaku turunkan hujan. Raja bertanya, memangnya kepalamu ada apanya? Syekh Abdul Rahman mengatakan, kepala saya ada 2 mata. Ada 2 mata. Yang mana kedua mata saya ini pernah melihat Syekh Abi Yazid Al-Bustami dengan pandangan cinta dan yakin kepada Allah. Hanya dengan melihat, dengan kecintaan, dengan keyakinan, maka kemudian pandangan yang dianggap sepele itu menjadi sebuah kesaktian yang secara zahir lebih manjur daripada segala istighosah, doa-doa dan munajat kelas tingginya para orang-orang yang melakukan sholat istisqa. Ada yang perlu digarisbawahi di sini para hadirin rahimakumullah, bahwa jangankan kitab biasa, jangankan hanya sekedar orang tua atau ulama,
Quran sekalipun atau Nabi sekalipun, jika kita cara pandangnya terhadap mereka tidak dengan cinta, tidak dengan yakin, maka tidak mungkin Quran dan Nabi akan membawa keberkahan kepada kita. Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak melihat Nabi, bukan tidak dekat dengan Nabi. Ada dua Abu, yang satu surganya sangat tinggi dan yang satu nerakanya sangat dalam. Yang satu Abu Bakar, yang kedua Abu Lahab. Sama-sama tinggal di Mekah, sama-sama dekat dengan Nabi, sama-sama mendengarkan omongan dan dakwahnya Nabi. Sama-sama pernah berjumpa dengan Nabi. Tetapi yang satu berada di sorga, yang satu berada di neraka. Apa permasalahannya? Karena Abu Bakar ketika duduk dengan Nabi, memandang Nabi, melihat Nabi, mendengarkan ceramah Nabi, di dalam hatinya ada kecintaan dan keyakinan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sementara Abu Jahal dan Abu Lahab setiap memandang Nabi, melihat Nabi, mendengar ucapan Nabi, di dalam hatinya hanya ada kebencian dan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang membuktikan bahwa manusia siapapun tanpa adanya kekuatan, kudrat dan izin dari Allah untuk keberkahan, maka dia tidak akan memiliki apa-apa. Syekh ini mengatakan, dua mata saya pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Ya Allah, dua mata yang pernah melihat orang soleh seperti Syekh Abu Yazid sudah demikian hebatnya. Bagaimana dengan dua mata yang memandang Sayyidina Muhammad? Bagaimana kedua mata yang mengeluarkan air mata saat mengucapkan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad? Mudah-mudahan Allah menjaga kedua mata kita. Mudah-mudahan Allah menghalangi kedua mata kita untuk memandang pandangan yang tidak diridhai oleh Allah dan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan kedua mata kita adalah mata yang akan dipandang dengan kebanggaan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan mata kita tidak menjadi mata yang ketika ditatap oleh Nabi, lalu Nabi membuang wajahnya. Karena Nabi tidak suka terhadap apa yang sering kita lihat saat kita hidup di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Murid Abu Yazid ini mengatakan tentang apa sebenarnya syukur kepada Allah yang pernah dikatakan oleh gurunya. Kita mengatakan bahwa syukur kepada Allah adalah alhamdulillah. Dengan mengatakan alhamdulillah berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Setiap kita mendapat satu nikmat, kita sudah mengatakan alhamdulillah. Bis salat alhamdulillah. Bis makan alhamdulillah. Habis mengerjakan hal-hal yang membawa kesehatan dan manfaat, kita mengatakan alhamdulillah. Dikatakan oleh beliau bahwa alhamdulillah itu sesungguhnya adalah zikir, bukan syukur. Alhamdulillah adalah zikrullah, yang mana baru alhamdulillah akan bermakna syukur jika seandainya di dalam hati kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah, lalu kemudian terucap di lisan kita alhamdulillah. Berapa ribu pun alhamdulillah dibaca, tidak akan pernah menjadi kalimat syukur hakikatnya, dan itu hanya menjadi zikir biasa. Itu adalah mereknya syukur. Maka jika kita melihat para hadirin, gelas-gelas yang ada, botol-botol yang ada di hadapan kita ini, ketika dia ada isinya, maka dia pantas untuk disuguhkan, pantas untuk diberikan kepada tamu, dan panitia bangga memberikannya. Tetapi saya tidak yakin panitia akan membawa nampan dengan botol-botol kosong, walaupun masih bagus botolnya dan masih bersih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa botol yang kosong tidak pantas untuk diberikan sebagai jamuan kepada tamu, walaupun botolnya masih bagus. Jangan kita memberikan alhamdulillah dengan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ingin dipuji atas nikmatnya?
Ingat bahwa Allah tidak pernah butuh kepada pujian kita. Allah sudah maha sempurna dan maha agung kerajaan dan kemuliaannya. Tidak kemudian seorang hamba ketika bersyukur kepada Allah, lalu Allah menjadi lebih mulia karena syukurnya hambanya. Sama sekali tidak. Tetapi Allah menginginkan hambanya bersyukur agar Allah menjalankan ketetapannya bahwa keinginan setiap manusia dengan nikmat agar ditambah dan ditambah. Dan Allah menetapkan tambahan itu hanya akan datang jika seandainya syukur kepada Allah dijalankan dengan sebenarnya. Apa syukur kepada Allah yang sebenarnya? Syekh Abi Yazid Al-Bustami mengatakan, syukur kepada Allah itu definisi dan kriterianya adalah sorfun nikmati ala ma yurdi bihil mun'im. Syukur kepada Allah itu adalah mempergunakan nikmat terhadap apa-apa yang menyenangkan pemberi nikmat. Baru itu syukur. Walaupun tidak pakai mengucapkan alhamdulillah. Jika Anda merasa apa yang Anda miliki itu adalah sebuah nikmat dari Allah dan Anda ingin mensyukurinya, maka pergunakan nikmat-nikmat tersebut terhadap apa-apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Itu adalah syukur. Ribuan alhamdulillah yang kita ucapkan tidak akan bermakna syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, terkecuali syukur alhamdulillah tersebut diiringi dengan kesadaran bahwa Allah memberikan nikmat ini kepada saya dengan tuntutan, dengan keinginan, dengan ketentuan agar nikmat ini dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kita terhadap apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil a'izza, hadirin yang dirahmati Allah. Seorang Bani Israel, Nabi pernah bercerita, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim, bahwa Nabi pernah bercerita tentang Bani Israel yang kemudian di hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah. Bani Israel ini, orang pemuda soleh ini, beribadah kepada Allah 500 tahun, tidak diganggu oleh setan bahkan. Dia berada di puncak gunung, yang gunung itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Allah menumbuhkan, Allah mengeluarkan air yang bening setiap hari untuk dia minum dan wudu, dan Allah menakdirkan untuk menumbuhkan pohon yang dia makan dari pohon tersebut. Beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Pada saat dia kemudian diadili oleh Allah untuk pertanggungjawaban amal, semuanya baik. Salatnya baik, ibadahnya baik, dosanya nyaris tidak ada. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini, dia bilang kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke sorgaku dengan rahmatku. Masukkan hamba ini ke sorgaku dengan rahmatku. Hamba ini karena merasa dia beribadah kepada Allah, bahkan 500 tahun tanpa cacat ibadahnya, 500 tahun tidak bermaksiat kepada Allah, beribadah dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Apa iya saya harus masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah? Tidak pantaskah saya masuk ke surganya Allah dengan amal ibadah saya yang 500 tahun? Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau dengan amal saya apa gak pantas masuk surgamu? Allah berkata kepada malaikat, malaikat, bawa orang ini, dua bola matanya, timbang dengan amal ibadahnya selama 500 tahun lebih berat mana? Dibawa oleh malaikat, ditimbang kedua matanya, ternyata dua biji matanya jauh lebih berat daripada pahalanya selama beribadah 500 tahun. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu dia dengan dua bola mata saja belum bisa mensyukuri nikmatku, padahal ada dua telinganya, ada dua tangannya, ada dua kakinya, ada nikmat yang ada di dalam badan kita. Subhanallah,
Jangankan untuk membeli jantung para hadirin. Anda kena sakit jantung, untuk mengobatinya Anda mungkin harus jual rumah, Anda harus jual kendaraan, Anda harus mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk memperbaiki nikmat Allah yang sedikit ada kesalahan dengan penyakitnya. Bagaimana dengan ginjalnya, livernya, usus besarnya? Bagaimana dengan segala syaraf yang dikatakan bahwa di otak manusia ini ada 1 miliar syaraf yang Allah atur begitu rapinya, fungsinya ini untuk ini, fungsinya ini untuk ini. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Hanya dengan 2 biji mata tidak mampu menandingi tentang ibadahnya walaupun 500 tahun, maka Allah bilang, kalau gitu dia belum bersyukur kepadaku. Dengan tangan, dengan nikmat kaki, mampu menandingi tentang ibadahnya walaupun 500 tahun, maka Allah bilang, kalau gitu dia belum bersyukur kepadaku. Dengan tangan, dengan nikmat kaki, dengan nikmat telinga, masukkan dia ke dalam neraka. Si hamba ini mengatakan, ya Allah maaf, saya akan masuk surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Lalu Allah mengatakan kepada hamba ini, wahai hamba, sesoleh apapun kamu, segiat apapun ibadahmu, aku bertanya kepadamu, sebelum kamu lahir jadi manusia, kamu apa? Adakah kamu? Dia bilang tidak ada ya Allah. Lalu kemudian kamu menjadi sperma yang menentukan bisa masuk ke rahim ibu, yang kemudian bisa dikandung jadi janin, siapa? Engkau ya Allah. Saat engkau menjadi janin, siapa yang menjaga kamu di dalam perut ibumu? Siapa yang memberi makan engkau? Engkau ya Allah. Di saat kamu melahirkan, yang menyelamatkan kamu siapa? Engkau ya Allah. Di saat kamu menjadi bayi, yang menumbuhkan hati rahmat kasih sayang di dalam hati ibumu, sehingga ibumu rela tidak tidur asal kamu bisa tidur, ayahmu rela tidak makan asal kamu kenyang, kedua orang tuamu rela berpakaian biasa agar kamu bisa berpakaian yang layak di hari-hari raya dan hari-hari besar lainnya. Yang menanamkan cinta itu di dalam hatimu siapa? Engkau ya Allah. Lalu yang menumbuhkan anggota badanmu sempurna sehingga tangan menjadi kuat, kaki menjadi tidak lumpuh, otak menjadi tidak gila, siapa? Engkau ya Allah. Engkau beribadah dengan apa? Dengan kaki ya Allah, dengan tangan ya Allah. Engkau membaca Quran dengan apa? Dengan mata ya Allah. Engkau berfikir sehingga tahu membedakan mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang bagus, dengan apa? Dengan otak saya. Milik siapa otak itu? Milik engkau ya Allah. Dalam dialog yang panjang kemudian tersimpulkan para hadirin, siapapun kita, apapun yang dimiliki kita, apapun prestasi yang pernah kita capai, tidak ada secuil pun milik kita atau dari kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah ingin fahamkan kepada kita pada saat kita selalu mengulang dan sering mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur kepadamu. Ulama mempertanyakan, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu apa? Nikmat akal paling besar. Akal manusia yang ada di muka bumi ini kalau tidak tersinari oleh cahaya Nabi Muhammad, mau jadi akal apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam wal iman. Wahai orang yang mengaku muslim dan mukmin, seandainya Anda tidak kenal Nabi Muhammad, apakah Anda akan Islam dan iman? Setelah direnungkan dengan renungan yang panjang, maka nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Lalu bagaimana caranya mensyukuri nikmat Nabi Muhammad? Agar nikmatnya ditambah,
Bukan berarti kemudian nikmat ditambah Nabi Muhammad dihidupkan lagi ke muka bumi. Atau Nabi Muhammad kemudian dihadirkan ke rumah-rumah kita, tidak. Tetapi artinya bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad, maka kemudian nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat-nikmat yang akan kita rasakan di dunia, khususnya nikmat terbesar yaitu perjumpaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Mensyukuri Nabi Muhammad sebagai nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah, hadirin rahimakumullah, dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, kita sudah dengarkan, kita sudah renungkan bersama betapa sahabat-sahabat Nabi atas nama cinta kepada Nabi Muhammad, ada yang kehilangan matanya, ada yang kehilangan hartanya, ada yang kehilangan ayah ibunya, ada yang kehilangan anak-anaknya, ada yang kehilangan anggota tubuhnya, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Itu untuk membuktikan sebuah pengakuan cinta kepada Rasulullah SAW. Untuk mengamalkan amal-amal yang wajib, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah, mereka harus mengorbankan yang tidak terbayangkan oleh kita. Dan sekarang alhamdulillah, kita berada di negeri yang aman, berada di negeri yang tentram, berada di negeri yang menjadi seperti ini bukan atas kemauan kita, tetapi atas perjuangan para negarawan kita, para pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita, sehingga kemudian kita menjadi aman, damai, tentram, dan sejahtera. Nabi Muhammad tetap ada, perintahnya dan larangannya tetap ada. Dan jika kita kembali mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar, maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Nabi, meninggalkan yang dilarang oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Nabi jelas dalam Islam. Saya tidak yakin ada satu orang muslim yang tidak tahu, karena yang wajib hukumnya sudah gamblang. Dosa-dosa besar saya yakin semuanya sudah tahu, karena para ulama tidak henti-hentinya, para asatidz, bahkan apa yang menjadi larangan dari para penegak hukum dan pemerintah itu jika diurut dan ditarik benangnya, pasti di situ Allah juga melarangnya. Tetapi yang terkadang kita sering meremehkan arti sunnah, mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sunnah-sunnah yang justru kadang-kadang ini tidak dilihat sebagai satu hal yang berbahaya. Minum dengan tangan kiri, sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Makan dan minum dengan berdiri, tidak duduk. Perbuatan yang salah. Ada beberapa sunnah-sunnah yang justru kadang-kadang ini tidak dilihat sebagai satu hal yang berbahaya. Minum dengan tangan kiri, sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Makan dan minum dengan berdiri, tidak duduk. Perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Berkata kasar kepada orang, jual mahal untuk tersenyum kepada orang, merasa enggan untuk bersalaman dengan orang yang ada di sebelahnya. 2 rakaat sebelum salat subuh yang Nabi katakan belum pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam keadaan mukim maupun musafir, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Nabi Muhammad terus istiqomah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahkan Nabi mengatakan, sesungguhnya 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih besar pahalanya dari dunia dan isinya. Sebelum salat subuh kita membaca astaghfirullah,
lil mu'minina wal mu'minat. Lalu membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Buat apa ya Rasulullah baca itu? Nabi mengatakan orang yang membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, doanya akan diijabah oleh Allah, dan karena orang inilah Allah memberi makan manusia yang ada di bumi yang tidak membaca subhanallah alhamdulillah. Lalu kemudian sholat subuh berjamaah. Sebelum melakukan sholat, apa ini namanya? Siwak. Namanya? Betul, siwak namanya. Yakin? Ada yang bisa ngacung dengan siwaknya? Apa kata Nabi tentang ini? Nabi mengatakan, siwak membersihkan mulut dan meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan salat dengan memakai siwak terlebih dahulu, maka Allah akan melipat gandakan 27 sampai 70 kali lipat. Orang yang sering memakai siwak, terutama pada saat bau mulut sudah tidak lagi sedap, sering memakai siwak, ulama juga mengatakan salah satu hikmah dan manfaatnya, orang yang istiqomah memakai siwak akan dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu artinya? Husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain seandainya jamaah majelis Rasulullah setiap hari berjanji kepada dirinya, tidak ada satu hari terkecuali saya akan menambah sunnah Nabi dalam kehidupan saya. Ambil sunnah yang ringan. Komitmen dengan diri, saya tidak akan minum lagi dengan tangan kiri apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ini disukai oleh Nabi Muhammad. Berarti satu hari itu dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Nabi. Besoknya saya tidak akan minum dalam keadaan berdiri atau makan berdiri. Besoknya, 2 hari kedua dia akan mendapatkan perhatian dari Nabi. Nabi tersenyum, Nabi akan senang kepadanya. Nabi akan mendoakan dirinya dengan kerahmatan dan sebagainya. 1 minggu kita Jalsatul Itsnain malam Selasa ini ketemu dengan malam Selasa yang akan datang, sudah ada 7 sunnah Nabi yang kita kerjakan. 7 kali 4 dalam 1 bulan ada 4 minggu, sudah ada berapa puluh sunnah Nabi. Dalam 1 tahun ada berapa ribu sunnah Nabi yang kita kerjakan, dan semuanya tidak perlu dengan membayar, tidak perlu dengan mengorbankan nyawa, tidak perlu dengan kehilangan orang tua, tidak perlu dengan harus cacat badan untuk mendekatkan diri dengan Rasulullah SAW. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah. Kalau zaman dulu sahabat untuk eksis di sebelah Nabi, untuk menjadi pendamping Nabi, untuk diakui keimanannya oleh Nabi, dia harus korbankan apa yang dia miliki. Dia harus korbankan nyawanya, korbankan kehormatannya. Subhanallah, kita tidak. Kita hanya diminta oleh Nabi, korbankan sedikit waktumu, korbankan sedikit capekmu, korbankan sedikit hobimu, korbankan sedikit televisimu, korbankan sedikit HP selulermu, korbankan sedikit tidurmu, korbankan semuanya serba sedikit, dan semuanya tidak akan mengganggu aktivitas kita. Tetapi balasannya adalah cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para hadirin jamaah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah, malam ini hati kita akan dibuka oleh Allah. Malam ini hati kita akan dijadikan tempat turunnya rahmat. Malam ini hati kita akan dibangkitkan rasa syukur terhadap nikmat kita memiliki Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada hari demi hari, minggu demi minggu, mudah terkecuali
kita semakin indah untuk dipandang oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka di dalam hatinya pintu kebaikan, niat kebaikan, keinginan untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, orang yang di dalam hatinya pada malam hari ini menetapkan saya akan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi mulai besok, hari demi hari, dari mulai yang ringan. Ketahuilah bahwa saat ini Nabi tersenyum untuk mereka yang membuka hatinya dengan niat-niat yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam ini adalah malam terberkah buat kita. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh ampunan buat kita. Mudah-mudahan malam ini Allah akan mengizinkan Nabi Muhammad untuk memandang wajah kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini Nabi akan ikut mengangkatkan tangannya dalam doa dan mengamini doa-doa kita. Mudah-mudahan ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya para alim ulama kita, dengan berkatnya orang-orang yang ikhlas, hati-hati, hati dan sanubari dan cinta dan rindu yang terkumpul di rumah Allah yang suci ini, mudah-mudahan ya Allah akan menjadi terbukanya kunci setiap pintu langitmu, menembus sampai 7 pintu langitmu, melebihi daripada sidratul muntahamu, menyampaikan doa-doa kami ke arasmu, dan menyampaikannya ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi